Jokowi tak hadiri HUT Nasdem, Nasdem serasa tertampar keras. HUT ini Pak Jokowi akan memberikan sambutan lewat, jadi nanti ada pengarahan Pak Jokowi yang dia akan diputarkan. Karena memang kita lakukan ini dengan tidak mengundang eksternal. Jadi kita tidak melakukan seperti hari-hari biasa, ulang tahun biasa yang kondisi global juga menjadi salah satu pertimbangan. Jadi kita melakukan ini sangat tradisional, sangat sederhana. Jadi meminimalisir perkembangan COVID yang sudah semakin naik, terus kemudian juga kita ingin menjangkau semua banyak orang lewat cara yang merata. Badai masalah itu terus menghantam Partai Nasdem. Ya misalnya yang terbukti ini soal survei elektabilitas Nasdem. Diketahui ya bahwa dari beberapa hasil lembaga survei, elektabilitas Partai Nasdem ini justru terjun bebas setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capresnya. Tapi karena Pak Haritanu itu kan disingkat Pak Hati Pak ya. Jadi partai lain harus berhati-hati. Saya katakan sebagai wakil negara Indonesia, jangankan negara Asia Tenggara, negara di seluruh dunia satu pun nggak boleh sombong soal sepak bola dengan Indonesia. Brasil 5 kali juara dunia, Jerman 4 kali, Italia 3 kali, boleh. Tetapi mereka tidak boleh sombong, karena apa? Brasil pernah kalah dari Jerman, Pak. Jerman sering kalah dari Italia. Italia juga sering kalah dari Brasil. 3 negara juara. Ini kan hari ulang tahun Nasdem. Ya, mau dikirim video, nah itu bagus. Kalau nggak dikirim video, mungkin kena disibukkan. Ya. Oh iya. Untuk diketahui, Jokowi belakangan selalu menghadiri acara HUT yang diselenggarakan partai politik. Setelah menghadiri HUT Golkar dan menyampaikan agar jangan sembrono dan terburu-buru mendeklarasikan capres, Jokowi juga hadir dalam acara HUT Partai Perindo. Saya tahu kabar ini dari video Cak Lontong yang beredar di media sosial. Dia membuat lawakan, di mana dia menyebut harus teliti dan hati-hati mendeklarasikan capres seperti yang pernah dikatakan Jokowi dulu. Jangan sampai capres yang ingin dideklarasikan, ternyata cawapres. Tapi ada yang menarik. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak akan datang ke acara HUT Nasdem yang ke-11 pada 11 November 2022. Jokowi hanya akan memberi sambutan melalui video yang diputarkan di hari ulang tahun Nasdem. Alasan Nasdem adalah Nasdem tidak mengundang pihak eksternal. Nasdem hanya mengadakan acara ulang tahun secara sederhana karena pertimbangan kondisi global, dan juga ingin meminimalisir perkembangan COVID-19 yang semakin meningkat. Percayakah kalian? Masa sekarang banyak pertimbangan? Dulu ketika tragedi Kanjuruhan sedang panas-panasnya, Nasdem malah deklarasikan Anies sebagai capres. Saat itu, Nasdem seolah tidak banyak pertimbangan. Gas terus, yang penting seluruh dunia harus tahu Anies adalah milik Nasdem. Seolah takut Anies direbut pihak lain, tapi kalau saya lihat, ada hal lain dari ketidakhadiran Jokowi. Saya yakin, kalau Jokowi mau hadir, Nasdem pasti membuka pintu lebar-lebar, karena bisa dianggap merestui Nasdem mengusung Anies. Coba flashback ke belakang, masih ingat dengan video di mana Surya Paloh berusaha memeluk Jokowi di acara HUT Golkar? Dalam video tersebut tampak Surya Paloh berusaha merangkulkan tangan kirinya ke punggung Jokowi. Sementara itu, tangan kanannya tampak menepuk-nepuk tangan kiri Jokowi. Jokowi tampak tidak mau merangkul balik Surya Paloh dan hanya menepuk pundak kiri Surya Paloh. Memang terlihat jelas Jokowi enggan dipeluk. Dari sini, ada dugaan dan spekulasi bahwa hubungan Jokowi dan Nasdem renggang karena Nasdem mengusung Anies. Sebenarnya itu ada kode bahwa Jokowi tidak merestui Anies. Sedangkan para menteri yang diduga ingin nyapres, misalnya Erick Thohir,
Airlangga Hartarto dan bahkan yang sudah resmi nyapres seperti Prabowo tidak dipermasalahkan oleh Jokowi. Bahkan Jokowi seperti sedang mengendorse Prabowo baru-baru ini dengan mengatakan Pilpres 2024 mungkin jatahnya Prabowo. Sedangkan Anies, yang waras juga tahu kalau Anies ini tidak bisa kerja tapi banyak gaya, bicara setinggi langit tapi juga licik dan penuh drama sampah tak bermutu. Kalau menurut saya, parameter dari Jokowi ini cukup jelas. Jokowi orangnya sabaran dan tidak baperan. Kalau tidak, para menteri dari Nasdem pasti akan langsung diganti segera. Tapi kalau kode penolakan jelas kelihatan, artinya orang tersebut tidak beres dan memang tidak layak. Memang Jokowi tidak menunjukkan secara frontal seperti Ahok yang kalau marah ya marah aja. Tidak ditahan, tapi sedikit saja kode penolakan tersebut terlihat dari gerak-gerik Jokowi, berarti orang tersebut sudah parah dan harus dijauhi. Saya yakin Jokowi tidak setuju dengan Anies. Ya iyalah, Anies juga selama 5 tahun memimpin DKI bagai ingin balas dendam dengan kurang bersinergi dengan pemerintah pusat. Apa-apa mau jalan sendiri, tidak mau ikut yang lain seolah mereka itu bego. Kalau sudah kebingungan dan ketemu jalan buntu, dengan entengnya dia lempar tanggung jawab dan cuci tangan. Jadi siapapun yang mengusung dan mendukung Anies, sudah selayaknya jadi partai gurem dan ditinggalkan. Ini tidak termaafkan. Ini sama saja membuka peluang mengacak-acak negara ini lewat orang yang tidak bisa bekerja. Kalau hasil survei menyebut Nasdem makin nyungsep dan elektabilitas makin terjun bebas, itu sudah diprediksi dan diharapkan. Nasdem mau jadi kingmaker? Silakan. Jangan salahkan rakyat yang akan membuat partai ini jadi king loser. Tanda-tanda tersebut mulai kelihatan satu persatu. Elektabilitas makin turun, efek Anies tidak efektif, kader berhamburan keluar partai, koalisi rentan, delel. Itu semua adalah syarat agar sebuah partai jadi partai gurem. Langkah catur Jokowi kok dilawan? Jokowi masih diam. Jika sudah berikan rekomendasi, para pendukungnya akan bergerak. Bagaimana menurut Anda? Loser. Tanda-tanda tersebut mulai kelihatan satu persatu. Elektabilitas makin turun, efek Anies tidak efektif, kader berhamburan keluar partai, koalisi rentan, delel. Itu semua adalah syarat agar sebuah partai jadi partai gurem. Langkah catur Jokowi kok dilawan? Jokowi masih diam. Jika sudah berikan rekomendasi, para pendukungnya akan bergerak. Bagaimana menurut Anda?